Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arif Mifio Bahari dari kelompok 15 NPM 170210180082. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori hubungan internasional dalam kesejarahannya di hubungan internasional itu sendiri. Pada dasarnya, sejarah hubungan internasional disampaikan oleh orang ke orang dengan preferensinya masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya setiap orang itu memiliki pola pikir atau jalan pikir yang berbeda-beda di antara lainnya. Sehingga sejarah itu juga dapat diambil dalam suatu bentuk cerita, pemikiran, tata bahasa, atau hal-hal lainnya. Istilah kesejarahan itu sendiri dianggap lebih tepat menggambarkan proses perkembangan suatu cerita karena kata kesejarahan itu lebih bersifat secara menyeluruh. Ada juga yang dinamakan dengan teori. Teori merupakan sebuah gambaran abstrak dari sebuah hal yang konkret. Teori juga dapat dikatakan sebagai suatu hal, kumpulan-kumpulan variabel yang meliputi definisi, konsep, dan interpretasi atas suatu hal. Teori memberikan juga sebuah pemahaman sistematis terhadap fenomena yang ada, misalnya seperti teori realisme yang memandang fenomena self-control yang dimiliki oleh manusia, di mana ia akan selalu mengedepankan kepentingan dirinya sendiri sekaligus melindungi dirinya dari ancaman-ancaman yang ada di luar. Terdapat poin-poin penting yang perlu kita ketahui dalam kesejarahan teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional itu juga merupakan sebuah sejarah pemikiran atau nalar yang linear dari teori dan praktik hubungan internasional. Kesejarahan ini bersifat given, essential, dan juga natural. Kejadian yang merujuk pada keragaman cerita dianggap sebagai given historic value. Selain itu, nilai kesejarahan ini melihat sebuah fenomena sebagai sesuatu hal yang terjadi apa adanya atau natural, sehingga ia mengambil posisi yang netral, tidak dibuat-buat. Sumber sejarah ideal pemikiran ini terdapat pada buku Arkeologi Pengetahuan yang ditulis oleh Anne Foucault. Kesejarahan ini mengambil proses pembentukan yang bermula dari segmen-segmen fenomena yang kemudian terakumulasi menjadi suatu cerita yang kemudian cerita tersebut disampaikan oleh orang ke orang dan menciptakan diskurs dan akhirnya terbentuklah menjadi suatu teori atau yang biasa kita sebut sekarang perspektif. Kesejarahan ini menganggap bahwa dalam proses pemikiran akan selalu ada gap yang akan terus terjadi, terutama jika berbicara mengenai kekuasaan. Jika dalam interpretasi cerita pertama tadi, fenomena hanya dilihat dari permukaannya saja, dalam cerita dua ini, fenomena dilihat secara lebih mendalam dan lebih melebar, karena ia memiliki berbagai lapisan pemahaman yang lebih kompleks daripada cerita pertama. Genealogi merupakan sejarah mengenai silsilah teori hubungan rasional, yang mana mengaitkan praktik rasional dan historikal untuk membentuk diskurs pemahaman segmen fenomena karena adanya diskurs serta kekuasaan. Kesejarahan ini menekankan nilai pada yang menang yang berkuasa. Diskurs-diskurs yang terjadi berupaya untuk saling mematahkan maupun menguatkan pemahaman-pemahaman masing-masing agar menciptakan satu output yang teorinya dianggap paling menang. Kesejarahan ini juga dianggap sebagai manifestasi historis dan dari konflik interpretasi yang dominan akan menyembunyikan pemahaman-pemahaman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi dan epistemologi dalam studi hubungan internasional. Dalam perkembangan studi hubungan internasional, di dalamnya membahas mengenai disiplin ilmu dan teori-teori hubungan internasional sebagai unsur terpenting di dalam memberikan pengetahuan terhadap peristiwa internasional yang dikaji dalam bidang kajian disiplin ilmu. Nah, sejarah hubungan internasional sebagai disiplin ilmu ini awalnya muncul di Britania Raya, tepatnya di Wales pada abad ke-20. Studi itu secara intensif dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan di dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yaitu dalam pola interaksi hubungan antar negara. Nah, tujuan studi hubungan internasional itu sendiri adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara atau organisasi internasional di dalam arena transaksi internasional. Nah, perilaku itu bisa berwujud seperti kerjasama ataupun konflik, perang di dalam organisasi internasional. Di dalam studi hubungan internasional itu berkaitan dengan epistemologi. Nah, epistemologi ini pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yaitu pengetahuan, dan juga logos yang memiliki arti diskursus. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari mengenai hakikat dari adanya pengetahuan, justifikasi, serta rasionalitas dari keyakinan.
Epistemologi itu sangat percaya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam dunia ini pasti terjadi karena adanya suatu proses. Epistemologi sangat menekankan bahwa hadirnya ilmu pengetahuan di dunia ini ialah karena hasil dari adanya penelitian, pemeriksaan, serta penyelidikan akan suatu hal yang pada akhirnya diketahui oleh seluruh manusia. Nah, epistemologi itu merupakan sebuah bagian dari filsafat ilmu yang menjelaskan bagaimana sih proses memperoleh suatu disiplin ilmu itu sendiri. Dalam hal ini berbicara mengenai epistemologi studi hubungan internasional, berarti membahas juga mengenai teori, metodologi, serta teknik dan metode penelitian dalam studi hubungan internasional. Nah, teori-teori hubungan internasional itu berkaitan dengan pengetahuan apa aja sih yang dihasilkan oleh penelitian studi hubungan internasional dan lingkup disiplin apa aja yang diliput oleh disiplin ilmu ini. Metodologi itu berkaitan dengan bagaimana prosedur dalam mendapatkan pengetahuan terkait fenomena yang terjadi dalam SHI. Nah, teknik dan metode penelitian itu berkaitan dengan cara-cara yang diterapkan selama penelitian di studi hubungan internasional itu dilakukan. Terdapat setidaknya 6 bentuk epistemologi teori yang dikenal dalam studi hubungan internasional, yaitu ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif atau inductionist science, the naive inductionist science, itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal nyata yang berasal dari sebuah fakta, dari suatu observasi. Fakta-fakta tersebut bersumber dari suatu pengalaman yang dilihat dengan menggunakan panca indera. Hal ini bermaksud bahwa ilmu yang dipelajari itu didasarkan dari apa yang mereka lihat, dengar, raba, atau sebagainya. Lalu ada positivisme logis, yang dimana merupakan suatu aliran di dalam positivisme yang berasal dari pemikiran dalam filsafat dengan membatasi pikirannya dari segala hal yang dibuktikan dengan cara pengamatan atau analisis dari definisi di berbagai istilah. Maka dari itu, dalam positivisme logis ini memiliki struktur logika rasional dengan menggunakan akal sehat, dengan metode perhitungan, dan lain sebagainya. Lalu ada Popperian falsificationist science atau falsifikasi. Itu sendiri merupakan ada suatu pembuktian dari suatu teori yang dianggap bahwa teori itu salah. Falsifikasi itu dapat menyangkal adanya suatu teori. Dasar keyakinan dari falsifikasi yaitu adalah suatu keyakinan yang menganggap bahwa sebelum sebuah hipotesis itu disahkan, maka hipotesis tersebut dapat disangkal. Nah, itu sesuai juga sama apa yang dikatakan oleh Karl Popper, bahwa suatu ilmu itu bukan hanya mengenai suatu pernyataan atau fakta, akan tetapi suatu ilmu itu harus dicari kebenarannya dengan menggunakan kebenaran teoritis dan deduktif. Lalu ada Kuhnian paradigmatic science. Dalam konsep paradigma, Thomas Hahn di dalamnya membahas mengenai paradigma, yang dimana dalam hal ini adanya varian paradigma yang berbeda. Hal ini seperti adanya latar belakang yang berbeda dari latar belakang filosofis, teori yang digunakan sebagai suatu alat untuk proses menganalisis. Maka dari itu paradigma bisa dikatakan sebagai suatu bagian dari teori lama yang sudah dipergunakan oleh ilmuwan terdahulu dengan metode ilmiah yang telah digunakan. Lalu ada yang kelima, Lakatosian Research Program Science. Nah, ini tuh di dalam pemikiran Imre Lakatos, ilmu pengetahuan itu adalah suatu teori yang terstruktur dalam sebuah program riset. Ilmu pengetahuan dianggap dapat terbentuk oleh adanya suatu kontinuitas. Selain itu, dalam menciptakan suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan atau merangkai teori-teori, bukan hanya teori tunggal, tapi teori yang bisa dihubungkan oleh kontinuitas dan menjadi program riset. Dan yang terakhir ada Vereben Epistemological Anarchy. Itu memandang bahwa ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang hebat, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum universal yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Anarkisme epistemologi ini dimaksud oleh Feyerabend ini yaitu adalah anarkisme teoritis yang dijelaskan bahwa sejarah ilmu pengetahuan itu bukan hanya membahas mengenai personal fakta-fakta yang ada atau kesimpulannya, akan tetapi juga berhubungan dengan gerakan atau fakta yang timbul akibat kesalahan teoritis terhadap keilmuan yang dianggap bisa menyelesaikan objek penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai konsep dari kepentingan nasional atau yang kerap kali dikenal sebagai national interest. Nah, sebelumnya beberapa akademisi HI telah mengemukakan pandangan mereka mengenai definisi dari kepentingan nasional itu sendiri. Pertama, ada dari Morgenthau yang menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah keberlangsungan hidup dalam hal perlindungan identitas fisik, politik, dan juga budaya dari perambahan oleh negara bangsa lainnya.
Dan yang kedua ada definisi dari Vernon von Dijk yang menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan segala nilai, keinginan, dan kepentingan yang ingin dilindungi oleh sebuah negara dan ingin mereka capai dalam hubungannya satu sama lainnya. Atau dengan kata lain, kepentingan nasional merupakan sebuah keinginan dari sebuah negara yang berdaulat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kepentingan nasional ini dalam pengaplikasiannya memiliki beberapa aspek atau beberapa jenis. Ia bisa saja merupakan motivasi sebuah negara dalam mengambil sebuah keputusan, alasan dibalik tujuan dari tindakan yang mereka ambil, ataupun justifikasi atas perilaku atau tindakan mereka di dunia global, di mana hal ini semua tergantung kepada konteks dari kebijakan yang mereka ambil. Nah, selanjutnya secara sederhana, kepentingan nasional ini dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen penting atau komponen vital dari kepentingan nasional, dan yang kedua adalah komponen non-vital atau variabel. Nah, komponen vital ini adalah komponen paling penting dalam kepentingan nasional sebuah negara, di mana komponen ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan juga identitas dari sebuah negara, yang ini teraplikasikan dari kebijakan luar negeri yang mereka ambil. Di sini terdapat beberapa contoh dari komponen vital. Yang pertama adalah identitas fisik, yaitu segala identitas teritorial dari sebuah negara, atau kita bisa mengenal juga sebagai batas-batas wilayah dari sebuah negara. Dan yang kedua ada identitas politik, yang merupakan sistem politik dan perekonomian yang telah berlangsung di negara tersebut. Dan juga identitas budaya, yaitu segala warisan sejarah dan budaya yang merupakan bagian dari negara tersebut dan telah menjadi identitas mereka selama ini. Komponen yang kedua adalah komponen non-vital dari kepentingan nasional atau disebut juga komponen variabel. Nah, komponen ini ditentukan oleh berbagai faktor yang bisa saja berbeda di masing-masing negara. Hal ini mencakup para pembuat kebijakan, opini masyarakat di negara tersebut, kepentingan dari kelompok-kelompok yang ada, opini serta gaya hidup dari masyarakat, serta moralitas dari masyarakat tersebut. Komponen non-vital pada dasarnya juga memiliki pengaruh dan juga mendapatkan perhatian dari negara, namun memang tidak memiliki urgensi yang sama seperti dengan komponen vital yang memang memiliki aspek-aspek yang lebih penting terhadap keutuhan sebuah negara. Contoh dari komponen non-vital adalah kemakmuran, ideologi, keadilan, kekuasaan, dan juga prestis. Nah, dari sini saya ingin memberikan contoh satu pengaplikasian dari kepentingan nasional yang dilaksanakan salah satunya melalui pemberian bantuan ekonomi, yaitu mengenai hubungan antara Israel dan juga Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, memang Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan bahwa Israel merupakan bagian dari kepentingan nasional mereka yang dijalankan melalui kebijakan luar negeri yang mereka ambil. Sehingga setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat secara dengan tanda kutip selalu berada untuk memberikan dukungan kepada Israel. Kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat selalu menggunakan hak veto mereka
di Dewan Keamanan PBB atas segala resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dari Israel. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat menggunakan atau menjadikan Israel sebagai pijakan mereka untuk memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah, sehingga bantuan finansial maupun bantuan politik yang mereka keluarkan kepada Israel menjustifikasi bantuan tersebut dikarenakan dengan manfaat yang besar terhadap kepentingan nasional mereka. Terima kasih. Muhammad Zidul Musyafa dengan NPM 17.021.018.078. Sekali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai power. Power atau yang biasa kita kenal disebut dengan kekuasaan. Penggunaan power biasanya disamakan dengan influence, control, coercion, force, ataupun persuasion, atau bahkan deterrence. Tapi sebenarnya arti dari semua kata tersebut berbeda dengan apa yang dimaksud dengan power. Sebenarnya apa itu definisi dari power? Robert Adler menjelaskan bahwa power adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak yang dapat menyebabkan pihak lain untuk menuruti kemauannya, walaupun pihak tersebut tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh pihak A. Sebagai contoh mudahnya, kita lihat saja, misalkan A adalah pihak yang memiliki power, sedangkan B adalah pihak yang didominasi oleh A. Maka dengan adanya power yang dimiliki oleh A dapat menginstruksikan B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak B inginkan. Itu adalah definisi power menurut Robert Dahl. Di power sendiri terdapat tujuan-tujuan dalam penggunaan power. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai tujuan dari sebuah negara atau sebagai ukuran dari sebuah pengaruh atau merefleksikan kemenangan dalam konflik, lalu sebagai pengendalian atas sumber daya, dan sebagai status yang dimiliki oleh suatu aktor, sehingga keberadaan power akan menandakan status dari aktor tersebut. Setelah itu, ada pendekatan-pendekatan terhadap power. Secara garis besar, pendekatan terhadap power terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Pada pendekatan tradisional, power lebih sering dilihat sebagai sebuah hal yang tunggal, statis, dan fokus terhadap kepemilikan. Sedangkan pada pendekatan modern, power diartikan sebagai sebuah kekuatan dalam berhubungan, dan ini dapat menyebabkan hubungan yang positif ataupun hubungan yang negatif. Dalam pendekatan power secara modern, power dilihat sebagai sebuah hal yang bersifat multidimensi, dan dimensi-dimensi power terbagi menjadi 5 dimensi power. Terdapat scope, domain, weight, cost, dan means. Scope dan domain adalah dua dimensi power yang sangat dilihat dalam perspektif realisme. Selain itu, dalam pendekatan modern, terdapat 4 tipe kekuasaan dalam power. Yang pertama adalah power over, power with, power to, dan power within. Power over itu menggambarkan bahwa satu pihak melakukan dominasi terhadap pihak lain. Sedangkan untuk power with, ada dua pihak yang saling bekerja sama untuk menumbuhkan sebuah power, sehingga power yang ada terbentuk dari sebuah kolaborasi dan hubungan. Yang ketiga, terdapat power to. Power to adalah penggunaan power yang bertujuan untuk
melakukan sesuatu yang produktif. Dalam proses pembuatan powernya, tidak ada hubungan yang mendominasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Setelah itu, ada power within. Power within berkaitan dengan power yang terdapat di dalam pihak tersebut. Sehingga power within memungkinkan orang untuk mengenali antara power to dan power with yang terdapat di dalam diri mereka, dan mereka dapat mengaplikasikan power yang mereka inginkan. Membahas mengenai dimensi power dan tipe-tipe kekuasaan, adapun pembahasan mengenai dimensi dari power. Dimensi dari power berbeda dengan dimensi power. Menurut Stephen Lux, terdapat 3 dimensi dari power. Dimensi pertama adalah decision making. Dimensi kedua non-decision making atau agenda setting. Dimensi ketiga shaping or controlling wishes and desires. Sekian mengenai materi dari power. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edza Mahendra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep utama dalam hubungan internasional soft power. Soft power sendiri merupakan sebuah konsep yang ditemukan dan dikemukakan oleh Joseph Samuel Nye Jr. yang merupakan ilmuwan yang bergerak dalam bidang hubungan internasional. Ia menjelaskan bahwa soft power sendiri merupakan sebuah kemampuan untuk menang tanpa peperangan, tanpa saling menyakiti, dan tanpa saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Kemampuan ini sendiri membuat pihak lain menyukai gagasan, melakukan sesuai apa yang diperintahkan, dan membentuk preferensi yang sama antara kedua belah pihak menggunakan atraksi, koopsi, dan pemikatan atau seduksi yang menyenangkan. Terdapat 3 sumber dari soft power, yaitu yang pertama ada budaya, yang kedua ada nilai-nilai politik, dan yang terakhir ada kebijakan luar negeri. Yang pertama ada budaya. Budaya merupakan sebuah seperangkat nilai dan praktik yang menciptakan makna bagi sebuah masyarakat. Terdapat 2 jenis budaya, yaitu ada high culture dan popular culture. High culture sendiri merupakan sebuah budaya yang menarik bagi para elit. Budaya yang termasuk dalam high culture sendiri meliputi bahasa, literatur, artefak seni atau bangunan-bangunan peninggalan sejarah, olimpiade, Nobel, dan beberapa bentuk lainnya. Sedangkan popular culture merupakan budaya yang disukai oleh massa banyak. Bentuknya seperti kartun, musik, video game, fashion, dan gerakan-gerakan tertentu. Lalu yang kedua ada nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik yang universal adalah nilai-nilai politik yang diterima luas oleh masyarakat dunia. Beberapa contohnya ada kebebasan atau konsep freedom, demokrasi, HAM, modernitas, dan berbagai konsep nilai-nilai politik lainnya. Nilai-nilai politik sendiri merupakan sangat menarik karena banyak dari nilai-nilai politik yang saat ini belum diterima dan diterapkan secara universal. Akan tetapi menarik untuk dibahas dan diterapkan ke depannya. Salah satunya adalah anti kemapanan atau kesetaraan gender. Lalu yang ketiga ada kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dalam soft power sendiri dilihat dari konsistensi kebijakan pemerintah, baik di dalam dan di luar negeri, yang menentukan moral dan legitimasi sebuah negara. Kebijakan luar negeri sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran politik internasional sebuah negara, bagaimana sebuah negara bersikap dalam politik dunia. Apabila sebuah negara bangsa memanfaatkan sumber power dan beragam program juga dipertunjukkan budaya untuk tujuan nasionalnya, maka hal ini akan mendapatkan perhatian dari negara lainnya. Jika sebuah negara menggunakan sumber power, menggunakan pendekatan yang bijaksana dan berhati-hati, juga memainkan peranan memimpin dalam menyediakan kebutuhan publik kepada masyarakat internasional, maka negara tersebut akan mendapat respek positif dari negara lainnya.
Jika negara mampu membuat proposal yang memungkinkan memberikan keuntungan kepada institusi multilateral, maka negara tersebut akan mendapatkan prestis dan kredibilitas internasional. Terdapat beberapa aktor yang signifikan dalam soft power sendiri, yaitu ada negara dan non-negara. Lalu ada berbagai jenis dari soft power. Yang pertama ada soft power untuk meningkatkan lingkungan keamanan eksternal dengan memberikan citra negara yang cinta, damai, dan menarik. Lalu yang kedua ada soft power untuk memobilisasi negara lain dalam kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Yang ketiga ada soft power untuk memanipulasi gaya berpikir dan preferensi negara lain. Dan yang keempat ada soft power untuk menjaga persatuan dalam komunitas atau komunitas negara. Dan yang terakhir, yang kelima, ada soft power untuk meningkatkan peringkat persetujuan pemimpin atau dukungan domestik untuk pemerintah. Terdapat dua tujuan dari soft power sendiri. Yang pertama ada reputasi internasional, di mana reputasi internasional ini menentukan kredibilitas dan legitimasi sebuah negara dan juga hegemoni. Keuntungan soft power sendiri adalah memainkan peran yang penting dalam kepemimpinan, menarik dan membuat orang lain menginginkan apa yang Anda inginkan, menarik kredibilitas dan legitimasi, dan efektivitasnya bertahan lama. Sedangkan keterbatasan dari soft power sendiri, daya tarik tidak dimaksudkan untuk menggunakan sebagai kekuasaan dan tidak memberikan kekuatan yang banyak untuk menerima halayak yang memihak atau selalu mendapatkan apa yang diinginkan dan membutuhkan lebih banyak waktu dan efek. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hadi Lafianto, NPM 170210180084 akan menjelaskan tentang negara dan kedaulatan. Negara merupakan asosiasi politik yang membangun kekuasaan berdaulat dalam wilayah teritorial tertentu serta memiliki monopoli kekerasan yang sah. Negara juga merupakan suatu daerah atau wilayah yang mana memiliki kedaulatannya sendiri sehingga memiliki wewenang untuk melindungi segala hal yang menjadi miliknya. Kemudian, unsur-unsur negara yaitu pertama, wilayah, kedua, rakyat, ketiga, pemerintah, dan keempat, pengakuan kemerdekaan dari negara lain karena hal tersebut sangat penting bagi suatu negara dalam mencegah suatu ancaman serta penting dalam berhubungan antar negara. Lalu, fungsi negara yang mana setiap negara yang dibentuk pasti memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, wujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang cukup penting untuk diwujudkan, yaitu hal ekonomi dan sosial. Kedua, menegakkan keadilan yang mana hal ini berguna agar rakyat merasa aman dan sejahtera. Contohnya seperti Indonesia terdapat undang-undang. Ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, negara membentuk pihak-pihak tertentu yang diberikan wewenang khusus untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban tersebut. Contohnya seperti polisi. Keempat, yaitu membentuk pertahanan negara. Hal ini berguna agar negara tersebut terlindungi dari berbagai ancaman luar yang dapat mengancam kelangsungan hidup rakyat dan negara. Contohnya seperti TNI atau tentara. Selanjutnya, karakteristik utama negara. Apapun gaya negara tertentu, dasar filosofisnya, atau sistem pemerintahan yang mengarahkannya, sejumlah ciri yang umum bagi semua negara bagian dapat diidentifikasi. Memiliki kendali atas populasi yang dapat diidentifikasi. Memiliki kendali atas wilayah geografis yang dapat diidentifikasi. Memiliki umur panjang yang tinggi dibandingkan dengan institusi sosial lainnya. Adanya struktur hukum dan pemerintahan dalam masyarakat. Ditandai dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu kewenangan tertinggi di dalam suatu wilayah tanpa adanya campur tangan apapun dari sumber-sumber atau pihak luar. Jenis kedaulatan. Kedaulatan dari segi internal. Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan dari segi eksternal
merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sifat-sifat kedaulatan menurut Jan Bodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu permanen, yang artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Asli, yang artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat, yang artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Tidak terbatas, yang artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Lalu, tantangan kedaulatan negara. Ada struktur masyarakat internasional, dampak globalisasi, penyebaran senjata pemusnah massal, pertumbuhan hubungan informal, munculnya aktor internasional baru, neokolonialisme, bencana alam, dan pandemi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kita telah sampai pada pembahasan mengenai emosi dalam hubungan internasional. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Aulia Nadif yang akan mempresentasikan mengenai emosi dalam HI. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu emosi. Emosi sendiri dalam psikologi, emosi seringkali diartikan sebagai keadaan perasaan yang kompleks yang mengakibatkan perubahan fisik dan juga psikologis, yang mempengaruhi pikiran dan juga perilaku. Emosionalitas dikaitkan dengan berbagai fenomena psikologis, termasuk temperamen, kepribadian, suasana hati, dan juga motivasi. Menurut David G. Myers dalam bukunya yang berjudul Psychology 7th Edition in Modules, emosi manusia melibatkan gairah fisiologis, perilaku ekspresif, dan juga pengalaman sadar. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan emosi dalam HI. Terdapat beberapa peralihan yang memprakarsai adanya pemikiran mengenai emosi dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah linguistic turn, yaitu yang berarti adalah bahasa, merupakan instrumen utama daripada komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Hubungan internasional sendiri dapat dikaitkan sebagai hubungan antar bahasa. Perlu diketahui juga bahwa linguistic turn merupakan perkembangan filsafat dasar pada abad ke-20. Fokusnya sendiri lebih mengarah kepada bahasa dan juga humaniora. Pada selanjutnya yaitu ada cultural turn, yang berarti adalah budaya. Budaya sendiri merupakan sesuatu yang lebih dalam daripada bahasa. Perlu diketahui juga bahwa bahasa merupakan produk daripada budaya, sehingga budaya merupakan objek kaji serta fokus yang lebih dalam. Dapat dikatakan juga bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antar budaya. Perlu diketahui juga bahwa cultural turn merupakan gerakan yang dimulai pada tahun 1970-an, yang dimulai oleh para sarjana ilmu humaniora dan juga ilmu sosial, yang menjadikan budaya sebagai fokus perdebatan kontemporer pada saat itu. Selanjutnya, terdapat aesthetic turn atau estetika. Estetika ini dapat diartikan juga sebagai cita rasa. Estetika atau cita rasa ini terdapat di dalam keduanya, yaitu bahasa dan juga budaya. Kaitannya adalah mengenai bagaimana cita rasa sebuah budaya dan juga bahasa ini dapat mempengaruhi hubungan internasional. Terutama wawasan-wawasan yang dapat diambil dari cita rasa, seperti gambar, narasi, objek visual, film, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah emotional turn. Emosi sendiri merupakan hal yang paling dalam di antara lainnya, melingkupi baik bahasa, budaya, dan juga cita rasa. Emosi mempengaruhi manusia sehingga dapat mempengaruhi hubungan internasional juga. Perlu diketahui bahwa emosi yang diwujudkan melalui ekspresi manusia dapat menimbulkan output yang mempengaruhi hubungan internasional, seperti rasa takut yang mendorong negara untuk berperang. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kenapa emosi penting dalam hubungan internasional. Emosi sendiri perlu diperhatikan dikarenakan hubungan internasional melibatkan aktor-aktor yang saling berpengaruh. Pada hal ini, aktor tersebut adalah manusia, memiliki emosi yang dapat mengaruhi hubungan yang terjadi di antara aktor tersebut. Untuk saat ini, hal ini dikaitkan dikarenakan memang pada dasarnya hubungan internasional masih melibatkan aktor yang berupa manusia. Mungkin di masa depan kita belum tahu bahwa yang mengatur hubungan internasional adalah kecerdasan buatan. Siapa tahu yang tidak memiliki emosi.
Selanjutnya adalah terdapat hambatan emotional turn di dalam HI. Di antaranya adalah metodologis, emosi sulit untuk dikuantifikasi. Lalu selanjutnya adalah level atau unit analysis, dan juga terdapat pemisahan secara dikotomi antara rasionalitas dan juga emosi. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan 8 kita membahas mengenai postkolonialisme. Jadi apa itu postkolonialisme? Postkolonialisme merupakan salah satu teori yang berasal dari teori kritis HI, di mana teori ini fokus membahas mengenai bagaimana masyarakat, negara, dan kelompok negara yang pernah dijajah dulunya dalam menjalankan dan menghadapi hubungan internasional pada saat ini. Kemudian, teori ini juga mengkritik mengenai teori HI yang Eurosentrisme. Jadi teori HI ini hanya melihat hubungan internasional dari kacamata negara-negara barat, sehingga hal ini juga pada akhirnya memarginalisasikan negara dunia ketiga dalam hubungan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih fokus dari postkolonialisme ini. Nah, fokus yang pertama itu ada neokolonialisme. Neokolonialisme menjelaskan bagaimana sebenarnya negara dunia ketiga hingga sekarang itu masih dijajah dalam bentuk politik, dijajah dalam bentuk budaya, dijajah dalam bentuk ekonomi. Untuk penjajahan dalam bentuk politik sendiri dapat dilihat bagaimana negara barat terus ikut campur dalam politik dalam negeri negara-negara dunia ketiga, dan untuk penjajahan dalam ekonomi sendiri dapat dilihat bagaimana MNC yang merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara barat terus mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara dunia ketiga. Fokus yang kedua adalah negara-negara dunia ketiga, di mana setelah masa penjajahan selesai, negara dunia ketiga ini dianggap sebagai negara hasil dari kolonialisme. Jadi orang-orang Eropa lah yang membentuk negara-negara dunia ketiga. Kemudian terjadi kesenjangan antara negara yang pola pikirnya sudah maju, yang mana dianggap sebagai negara barat, dan juga negara yang pola pikirnya masih terbelakang, yang mayoritasnya adalah negara yang pernah dijajah. Nah, akhirnya muncul istilah the man and the native. Istilah the native ditunjukkan kepada masyarakat-masyarakat negara dunia ketiga yang dianggap pola pikirnya tuh masih terbelakang. Dan juga the man menunjukkan kepada ras Kaukasoid yang berada di rata-rata di negara barat sebagai perwujudan manusia yang paling sempurna dan bertalenta, dan juga mereka memiliki kekuasaan, sehingga wajar bagi mereka untuk mendiskriminasi dan melakukan kolonialisasi kepada orang-orang lain. Fokus yang ketiga adalah dampak dari kolonialisme. Nah, dampak yang pertama tentunya termarginalisasikannya negara-negara dunia ketiga karena dianggap sebagai negara yang pola pikirnya tuh belum maju, dan juga negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang. Kemudian juga terjajahnya pemikiran dan budaya negara-negara dunia ketiga, kayak adanya korupsi, itu tuh peninggalan-peninggalan dari negara Eropa pada masa kolonialisme. Dan yang terakhir, adanya eksploitasi dan ketergantungan, yang ini adanya di segi ekonomi, di mana yang tadi dijelaskan MNC terus mengeksploitasi sumber daya dan juga membuat negara-negara dunia ketiga ini terus bergantung kepada negara-negara maju. Kemudian fokus yang keempat adalah kritik terhadap konstruksi Barat yang ada di HI, seperti misalnya hegemoni teori-teori Barat yang ada di dalam HI, sehingga hanya melihat hubungan internasional dari kacamata Barat. Kemudian adanya rasisme, seperti yang dijelaskan tadi, mereka menganggap bahwa Kaukasoid adalah ras yang paling sempurna, bertalenta, dan memiliki kekuasaan, sehingga itu menjustifikasi mereka untuk melakukan diskriminasi terhadap ras-ras lain selain ras Kaukasoid. Kemudian ada juga diskriminasi gender yang diwarisi oleh Eropa, karena pada masa revolusi industri terjadi, wanita-wanita di Eropa dibiarkan untuk bekerja di rumah, sedangkan
pria yang ada di Eropa itu bekerja di luar. Kemudian juga ada diskriminasi kelas di mana terbentuk kelas dari dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga, di mana negara dunia ketiga adalah negara-negara barat yang memiliki pola pikir maju dan telah maju secara pengetahuan dan teknologi. Kemudian negara-negara dunia ketiga yang merupakan negara bekas jajahan dan dianggap pola pikirnya itu belum maju dan juga terbelakang. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.